Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada saat ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita semuanya dapat melaksanakan perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan bagi kita untuk menyempurnakan rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Tanpa puasa Ramadan, keislaman kita tidak akan sempurna, karena puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan, yaitu rukun Islam. Rukun itu diibaratkan yaitu tiang-tiang bangunan. Apabila bangunan tersebut tiang-tiangnya itu kokoh, lengkap, maka bangunan tersebut akan kuat. Akan tetapi kalau bangunan yang salah satu saja tiangnya itu roboh, maka bangunan tersebut akan doyong mungkin, ataupun bisa jadi ketika kena badai atau kena angin, maka bangunan tersebut akan roboh. Bangunan keislaman ini bisa roboh jika kita tidak percaya dengan ibadah puasa. Sahabat religi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, antara makna ayat la'allakum tattaqun dan hadis saumu junnatun, yang artinya adalah puasa untuk melindungi dan menjaga dari godaan-godaan syaitan yang selalu menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa menjadi benteng yang melindungi kita dari godaan syaitan yang merasuk pada jiwa kita semuanya. Inna syaitana yajri min ibni Adam majra dami, yang artinya setan merasuki atau mengganggu manusia itu melalui aliran
darah. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya setan mengganggu manusia itu melalui dua jalur. Yang pertama dengan aliran darah, yang kedua yaitu melalui komunikasi. Yang pertama, setan merasuki manusia yaitu melalui alat peredaran darah. Peredaran darah ini yaitu tergantung bahan bakarnya, yaitu apa yang kita konsumsi. Artinya apa? Jadi setan melalui mulut yang kita konsumsi makanan tersebut halal atau tidaknya. Karena itu, beliau sering menegur orang yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena cara tersebut adalah cara makan setan. Itulah petunjuk beliau. Beliau juga menegur keras anak-anak hingga orang dewasa yang kedapatan makan secara terburu-buru, sehingga tidak menyebut nama Allah dalam makanannya itu. Beliau pun tertawa lepas ketika melihat setan memuntahkan kembali makanan yang dibacakan nama Allah di suapan terakhirnya. Begitulah sistem penjagaan dan perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Terlihat sederhana melalui manajemen makanan, bukan sekedar soal pola makan, kandungan gizi, melainkan juga kehalalan, ketoyiban, dan juga spiritualitas makanan dan minuman. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa tidak hanya mengajarkan diri untuk menahan diri dari makan dan minum saja, melainkan juga menahan diri dari omongan-omongan yang tidak berguna, sedangkan omongan yang tidak berguna berpotensi besar mengganggu diri dan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi. Disebut muslim sejati adalah ketika orang-orang muslim lain selamat dari lisannya. Para ulama juga selalu mengingatkan kita, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat pertahanan diri dari godaan setan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh keikhlasan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.